Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Mahriati, Prodi Industri Teknologi Industri Pertanian Angkatan 2019. Saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya, yaitu PT Raja Wali Nusantara Indonesia. Yang pertama, sejarah PT Raja Wali Nusantara Indonesia. Pada 1 Maret 1863, O.I.T. Jensin mendirikan perusahaan perdagangan hasil bumi dengan nama NV Handel Maikian Guan di Semarang. Pada perkembangannya, NV Handel Maikian Guan lalu menjadi induk usaha atau holding company yang membawahi sejumlah usaha meliputi agroindustri, alat kesehatan, serta perdagangan dan distribusi. Pada 12 Oktober 1964, sebagian aset perusahaan dimasukkan sebagai penyertaan modal untuk mendirikan PT Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional atau PPEN Raja Wali Perusahaan Indonesia. Saat itulah RNI berdiri. Di awal berdirinya perusahaan RNI memiliki 10 entitas anak perusahaan. Tahun 1964 sampai 1985, Raja Wali Nusantara Indonesia berfokus pada rehabilitasi fisik alat produksi untuk mendorong peningkatan produktivitas. Saat ini, perusahaan sedang berada di fase optimalisasi dan eksplorasi. Pada tahun 2013 sampai 2017, pada fase ini, perusahaan holding berfokus pada peningkatan kinerja dengan menciptakan daya saing, pengembangan usaha baru, serta menjadi pilar bisnis di masa depan. Tahun 2018 sampai 2019, Raja Wali Nusantara mencanangkan transformasi bisnis menuju Raja Wali Nusantara Indonesia baru yang mengedepankan optimalisasi aset sebagai lini bisnis baru yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perusahaan. Permasalahan yang terjadi pada PT Raja Wali Nusantara. Yang pertama, korupsi. Pada tahun 2014, sektor pangan PT Raja Wali Nusantara sebelumnya mengalami kerugian hingga 330,53 miliar. Anehnya, sebagai BUMN besar, laporan kinerja RNI pada 2015 baru disampaikan ke publik pada Juni 2016 pada RUPS. Kontribusi laba sebelum pajak di RNI seperti sektor industri gula sebesar 209,334 miliar, sektor farmasi dan alat kesehatan 83,15 miliar, dan sektor perdagangan 22,22 miliar tidak bisa dilihat sebagai sebuah keberhasilan yang cemerlang. Sektor perkebunan yang masih minus 73,89 miliar. Jadi sekali lagi, sebagai aset negara, RNI mesti dikelola secara benar. Penurunan persediaan tersebut utamanya karena kerugian pada 2014 sebesar 301 miliar. Kerugian triwulan 1/2015 sebesar 48 miliar yang terakumulasi pada penurunan ekuitas perusahaan sebesar 349 miliar. Yang kedua, permasalahan industri gula nasional PT RNI. Yang pertama, kurangnya kapasitas lahan penanaman tebu. Yang kedua, program tata ulang pabrik gula dan teknologi pengolahan gula masih bersifat tradisional. Yang ketiga, terjadi ketimpangan ekonomi antara buruh dengan petani pemilik lahan dan juga antara petani dengan PG, sementara si Joko mengambil keuntungan lini bisnis termasuk impor gula dan pasokan bahan baku tebu yang masih minim di petani. Yang keempat, anak perusahaan RNI tidak bisa mencapai target produksi gula karena anomali cuaca. Penyebabnya karena masih ada air hujan sehingga proses masaknya pohon tebu juga terlambat. Yang kelima, ketimpangan harga gula yang tidak menentu hingga tidak memberi keuntungan bagi perusahaan.
Solusi penanganan masalah pada PT RNI. Yang pertama, RNI berusaha meningkatkan SDM yang memiliki integritas tinggi dan memiliki rekam jejak bagus. Tujuannya agar dapat meningkatkan profit perusahaan dan bangkit dari keterpurukan akan kerugian yang sedang dialami. Yang kedua, melalui kegiatan CSR tersebut, PT RNI akan menyumbang 2 lokasi bangunan ruang kelas 2 tingkat pada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Buntet Pesantren. Wujud kepedulian tinggi dilakukan untuk mempererat hubungan baik antara perusahaan dan masyarakat. Yang ketiga, perusahaan RNI mulai merealisasi dan menata ulang produktivitas kinerja karyawan, laporan keuangan, dan penguasaan menjadi tingkat waspada. Yang keempat, penanganan NRI pada permasalahan industri gula nasional dari beberapa cara. Yang pertama, penerapan kalender kebun dan standar biaya kebun untuk meningkatkan produktivitas tebu. Yang kedua, memperluas lahan tanaman tebu, membuat irigasi lahan tebu. Yang ketiga, menyediakan teknologi produksi yang lebih modern. Yang keempat, memperluas ikatan salah satunya pada lembaga riset Columbia. Yang kelima, menyediakan alat dalam mengevaluasi risiko terhadap permasalahan tanaman tebu. Analisis kasus PT RNI. Yang pertama, analisis lingkungan internal. Melakukan perubahan terhadap budaya kerja para karyawan dan selalu meningkatkan mutu hasil kerja mereka dengan memberikan bekal tentang SDM yang memadai kepada para pekerja. Yang kedua, analisis lingkungan eksternal. Selalu memantau perkembangan pasar di luar dan memasuki pasar persaingan dengan menerapkan pengawasan strategi pemasaran yang ketat dan tepat sasaran. Selalu memperhatikan perkembangan persaingan perusahaan PT RI dan melakukan peningkatan terhadap strategi pemasaran di luar. Analisis faktor strategi eksternal dengan difokuskan pada kondisi yang ada dan kecenderungan yang muncul di luar, tetapi dapat memberikan pengaruh kinerja organisasi menjadi meningkat. Analisis SWOT PT RNI. Yang pertama, ancaman. Terancam tidak bisa melanjutkan operasi perusahaan dikarenakan SDM karyawan yang kurang bermutu, kendala permodalan yang tidak baik balik modal, manajemen kurang efektif, pemimpin yang bergaji besar. Yang kedua, kekuatan. Memiliki modal besar dan anak perusahaan yang beroperasi dengan selalu melakukan pemantauan sistem kerja karyawan agar selalu mengalami peningkatan mutu kerja. Yang ketiga, kelemahan. Modal yang minim, faktor SDM karyawan, dan strategi operasi perusahaan kurang produktif. Yang keempat, kesempatan. PT RNI memiliki kesempatan untuk bisa berkompetitif dan bekerja sama dengan perusahaan lain seperti PT KAI, PT Angkasa Putra, PT Pelindo, dan perluasan jalinan mitra sesama BUMN dan badan swasta lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.